Hidrologi adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, dan kualitas air di bumi. Hai Sobat SDA, semoga sehat selalu ya. Sedang sekali rasanya saya Pinkiawati Rutman dapat menyapa kalian dan menemani kalian pada podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari kali ini. Pada podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang pengelolaan hidrologi dan kualitas air yang dilaksanakan oleh Unit Hidrologi dan Kualitas Air khususnya di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Bersama saya dan narasumber kita pada kali ini, Bapak Andi Asri selaku Ketua Unit Hidrologi dan Kualitas Air, khususnya di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Boleh disapa dulu nih Pak, penonton Sobat SDA kita yang berada di rumah. Hai Sobat SDA, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Asri. Saya selaku Ketua Unit Hidrologi dan Kualitas Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Baik Pak, terima kasih. Untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu hidrologi dan keterkaitan hubungannya dengan Kementerian PUPR Pak? Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Mungkin pada teman-teman semua sudah memahami apa itu hidrologi. Hidrologi adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, dan kualitas air di bumi. Termasuk perputaran atau siklus hidrologinya serta sumber daya air. Ya, jadi adapun hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, mengapa di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari ini yang merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu juga terdapat unit hidrologi dan kualitas air, karena sesuai dengan tugas dan fungsi kita dalam Permen PUPR nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu salah satu tugas dari Balai Wilayah Sungai adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Di mana alasannya karena salah satu tupoksi dari Kementerian Pekerjaan Umum itu adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Nah, hubungan antara sumber daya air dan hidrologi ini sangat erat, di mana dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan maupun pembangunan infrastruktur sumber daya air, hidrologi ini merupakan atau data hidrologi ini merupakan data dasar atau data utama yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Baik Pak, terima kasih. Dari penjelasan Bapak tadi, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait tugas dan fungsi unit hidrologi ini dan kualitas air Pak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk tugas dan fungsi unit hidrologi dan kualitas air di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari itu sudah termaktub di dalam surat keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari tentang pembentukan unit hidrologi dan kualitas air itu sendiri. Itu yang pertama adalah melakukan operasional pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air, yaitu berupa pencatatan data hidrologi pada pos-pos hidrologi. Jadi kita dalam melaksanakan pengelolaan hidrologi itu, kita mengambil data pada pos-pos hidrologi yang ada. Kita mempunyai 3 jenis pos hidrologi. Yang pertama itu adalah pos curah hujan atau automatic rainfall record atau disebut dengan ARR, yaitu alat pencatat curah hujan. Terus yang kedua ada pos AWLR atau Automatic Water Level Record, yaitu pencatat tinggi muka air. Jadi pos atau lebih dikenal dengan pos duga air.
Yang ketiga adalah pos klimatologi atau pos iklim. Jadi itu kita ada 3 macam. Itu yang kita catat datanya. Jadi di pos-pos tadi itu terdapat alat-alat hidrologi. Ya, terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah melakukan pemeliharaan pos hidrologi. Ya, yang pas tadi itu. Jadi dibersihkan posnya, terus alatnya dijaga supaya tidak rusak dan tidak kecurian, karena ini hal yang sering terjadi ini. Iya, alat itu dicuri, ya, hilang. Terus yang tugas lainnya adalah melaksanakan pengukuran debit sungai. Ini dilakukan pengukuran debit sungai sesaat, jadi tidak terus menerus. Itu untuk mendapatkan kecepatan air dan juga mengukur profil mulitan sungai untuk menentukan penampang basah sungai tadi. Dari situ ditentukan rating curve-nya, namanya rating curve. Rating curve itu adalah hubungan antara debit dan tinggi muka air. Karena yang selalu diambil adalah tinggi muka airnya, sehingga tentu harus ada hubungannya dengan debitnya. Maksudnya di sini setiap tinggi muka air berapa, kita sudah bisa menghitung debitnya berapa. Jadi itu tadi maksudnya. Selanjutnya kami juga tiap tahun itu melaksanakan pempublikasian data. Jadi data-data curah hujan, data tinggi muka air dan data debit, serta data iklim dari pos-pos klimatologi. Yang selanjutnya tugas kami adalah melakukan koordinasi pengolahan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang sering disingkat dengan SIH3. Ya. Kami ini melakukan dengan instansi-instansi terkait lainnya, dan kami di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan Kendari itu telah terbentuk clearing house atau pengelola SIH3 itu dari 3 instansi. Yang pertama itu BMKG yang mengelola terkait dengan hidrometeorologinya, terus dari kita sendiri dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan Kendari itu mengelola hidrogeologinya, dan dari Dinas SDM Provinsi itu mengelola terkait hidrogeologi. Jadi ini kami selalu mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi tersebut. Ya. Baik Pak, terima kasih. Tadi Bapak jelaskan juga data-datanya dikumpul lalu dipublikasikan. Nah ini Pak, berbicara tentang data, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman Sobat SDA Pak, data ini digunakan untuk apa sebenarnya? Iya, jadi data-data ini digunakan untuk beberapa keperluannya. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa data hidrologi ini merupakan data dasar dan menjadi data utama dalam rangka perencanaan pengelolaan sumber daya air, baik itu untuk pembangunan infrastruktur, baik itu terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang terkait dengan pelaksanaan operasional maupun pelaksanaan pemeliharaannya. Jadi itu data ini sangat diperlukan. Selain itu juga data ini juga diperlukan untuk pengembangan sumber daya air, untuk pemanfaatan sumber daya air, misalnya untuk irigasi, untuk air baku, dan untuk keperluan lainnya. Juga diperlukan untuk studi-studi seperti untuk adik-adik mahasiswa dalam pendidikannya itu kan biasa saja menyusun penelitian-penelitian, melakukan penelitian. Data-data ini itu sangat dibutuhkan juga oleh teman-teman mahasiswa maupun oleh konsultan yang melakukan studi atau desain-desain terkait dengan infrastruktur SDA. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Berarti kepada Sobat SDA nih, jika Sobat SDA seorang mahasiswa, boleh nih ya mungkin melakukan penelitian langsung di lapangan terkait unit hidrologi ini, bisa membantu teman-teman Sobat SDA. Iya, jadi sudah banyak ya. Jadi kita sudah beberapa tahun ini banyak teman-teman mahasiswa itu misalnya melakukan penyusunan skripsi atau apa, itu butuh data hidrologi, itu datang ke kami minta datanya. Dan sekedar informasi, permintaan data di kami ini boleh dengan secara datang di kantor melalui membuat surat permohonan, boleh juga melalui online saja melalui website Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan melakukan permintaan data.
Dan data ini kami juga bisa kirimkan secara online juga, apakah melalui website, email, atau melalui WA. Wah. Jadi ini kami memberi kemudahan lah untuk pelayanan ini. Dan satu informasi lagi bahwa dalam melaksanakan pelayanan kami tidak memungut biaya sepersen pun. Jadi kalau misalnya ada petugas-petugas kami yang melakukan atau meminta bayaran atas pelayanan yang diberikan, itu dapat melaporkan ke kami untuk kami tidak lanjuti. Ya. Keren sekali ya Pak, unit hidrologi ini. Selanjutnya Pak, bagaimana tim unit hidrologi dapat memastikan bahwa air tersebut berkualitas sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, Pak? Ya, jadi terkait dengan kualitas air, ya kami itu juga setiap saat itu paling tidak sebanyak 4 kali dalam setahun di beberapa titik-titik yang kami sudah tetapkan untuk mengambil contoh sampel airnya, itu kami lakukan pengambilan sampel air, ada yang jadi sekaligus menguji kualitasnya. Jadi ada yang kami uji langsung di lapangan kualitas airnya menggunakan peralatan portable. Ada juga yang kami bawa ke laboratorium untuk diuji kualitas airnya, karena kami mengambil beberapa parameter. Untuk saat ini kami sudah menguji sekitar 29 parameter kualitas air, ya. Jadi ya, itu ada parameter yang kimia, fisika maupun biologisnya. Itu kami uji parameternya semua. Dan kami uji itu melalui untuk sekarang ini kami melalui laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Jadi kami melakukan kerjasama itu. Karena UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara juga sudah memiliki ISO untuk pengujian kualitas air ini, artinya sertifikat ISO, gitu maksudnya. Untuk penentuan klasifikasi mutu air sendiri itu kan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengujian kualitas air. Itu klasifikasi kualitas air itu dibagikan menjadi 4 kelas, ya. Jadi mungkin bisa kami jelaskan di sini bahwa kelas 1 itu air yang dapat digunakan untuk air baku, untuk air minum, ya, untuk konsumsi. Itu masuk kelas 1. Untuk kelas 2 itu untuk rekreasi air, pembudidayaan air tawar, peternakan air untuk mengairi dan air untuk mengairi pertanian. Jadi itu. Terus ada yang kelas 3 itu untuk pemberdayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman. Dan ada yang kelas 4 itu untuk mengairi pertanaman. Jadi itu. Itu tentu ada standar-standar klasifikasinya, ada standar baku mutu airnya. Itu juga sudah ada secara detail dijelaskan di dalam PP nomor 82 tahun 2001 itu. Oke Pak Andi, terima kasih dari penjelasan Bapak tadi Pak. Mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan kesan dan pesan untuk penonton Sobat SDA kita Pak, disilahkan Pak. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan sumber daya air. Sebagaimana kita ketahui bahwa air adalah kebutuhan dasar manusia, bahkan seluruh makhluk hidup di dunia ini pasti membutuhkan air. Oleh sebab itu, keselamatan air merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka itu saya mengajak kepada seluruh sobat SDA dan seluruh kalangan untuk selalu menjaga air. Karena masalah air sebenarnya itu ada 3. Yang pertama adalah terlalu banyak. Air yang terlalu banyak akan menyebabkan banjir. Terus yang kedua adalah masalah terlalu sedikit. Air yang terlalu sedikit akan menyebabkan kekeringan. Yang ketiga adalah terlalu kotor. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa kita ada klasifikasi air dan di situ tentunya ada standar baku mutu airnya. Sehingga diharapkan kualitas air ini tetap terjaga, ya. Jadi bagaimana kita menjaga sumber-sumber air agar tetap terjaga baik kuantitas maupun kualitasnya. Dan untuk Sobat SDA yang membutuhkan data hidrologi,
untuk perencanaan, baik untuk perencanaan konservasi sumber daya air, perencanaan pemanfaatan air, maupun perencanaan pengendalian daya rusak air, ataupun untuk kegunaan-kegunaan lainnya, penelitian ataupun untuk perencanaan-perencanaan lain terkait dengan sumber daya air ini. Bila membutuhkan data hidrologi, silahkan datang ke unit hidrologi Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan Kendari. Dan kami sampaikan pula bahawa dalam melayani atau memberikan data, kami tidak memungut biaya sedikit pun. Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan Kendari itu sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001-2016. Oleh sebab itu, kami harapkan teman-teman dalam melaksanakan atau melakukan permintaan data di unit hidrologi tidak memberikan imbalan apapun juga. Dan bila mana ada petugas dari kami yang melakukan permintaan itu, dapat melaporkan ke kami untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Sobat SDA, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Dan semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Pinkiawati Rutman, pamit mundur diri. Dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Besar